Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Melianti dari MTs Nurul Iman Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukar Abab, Lumajang Ilir, Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di Universitas Negeri Malang di Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video peer teaching pembelajaran pada kelas 7 tingkat MTS dengan materi pokok, klasifikasi materi dan perubahannya, dan submateri, identifikasi asam basa dengan indikator alami. Perangkat pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, LKPD berbasis PBL, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Oke. Ibu absen dulu ya. Oke, sudah selesai. Sekarang, selamat pagi. Nah, sekarang kita mulai ya belajar hari ini. Sebelumnya di pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang wujud zat ya. Wujud zat itu ada 3, ada padat, air, dan gas. Nah, sekarang kita di sini kita lanjutkan materi yang sama tentang materi, tapi di sini submaterinya kita bahas tentang asam, basa, dan garam. Sekarang Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu asam, basa, dan garam? Asam itu kecil itu, Bu. Iya, satu-satu dulu ya. Iya, Mbak Rahmi apa asam? Ya, tadi mau ngomong apa asam? Asam itu rasanya kecut. Oh iya, kecut itu masam ya. Terus ada lagi yang lain? Basah itu sama dengan basah itu ya, Bu, kena air ya? Oh lain sayang, asam lain dengan basah ya. Contoh asam kehidupan sehari-hari itu misal ada di jeruk ya. Terus di susu juga ada asam. Kalau susunya sudah basi, namanya asam laktat. Kemudian kalau basa itu contohnya ada air kasur. Air bukan, Bu? Iya, kalau air biasa ya, itu netral. Basa contohnya itu ada deterjen, nggak bisa dicicip ya, deterjen ya. Ada juga air kapur, jangan dicicip ya, karena basa itu umumnya rasanya pahit ya. Kemudian kalau asam boleh dimakan. iya, obat sakit mah itu ya, obat sakit mah itu basa itu ya, maaf, basa. Kemudian garam, ada yang tahu garam? Kayak semua tahu garam ya. Masak. Iya, buat masak ibu-ibu buat masak ibu kalian di rumah ya pakai garam. Garam apa rasanya? Asin, Bu. Asin. Nggak ada garam yang rasa manis ya. Garam rasanya asin. Garam itu perpaduan dari asam dan basa ya. Jadi asam dan basa bereaksi sehingga membentuk garam. Jadi yang berasanya asin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Terus Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok dengarkan, kelompok 1 itu ada Reni, One, Nur Aziza, dan Melati. Kemudian kelompok 2 ada Marsi, Mairita, dan Mumu. Kelompok ketiga ada Holid, Ratna, dan Naili. Jadi silakan kalian buka LKPD-nya, terus kerjakan ya. Apa aja yang ada di situ, silakan dijawab. Nanti kita bahas sama-sama. Silakan Ibu beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi di kelompoknya. Ya, Bu. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya. Nah, sudah kita isi LKPD-nya. Nah, di sini kenapa kita mempelajari asam, basa, dan garam? Karena kita akan melakukan percobaan identifikasi asam dan basa ya. Karena kenapa harus diidentifikasi? Karena asam dan basa itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kapan terakhir kalian makan jeruk? Barusan, Bu. Kamu makan di kelas apa? Sebelum Nggak berangkat boleh sekolah, makan di Bu. kelas ya. Tidak, Bu. Oke. Nah, bisa dilihat di LKPD-nya. Sekarang kita sama-sama buka ya LKPD-nya. Nah, di situ ada bahan-bahan yang akan kita lakukan percobaan ya. Kita di sini hari ini kita akan melakukan percobaan identifikasi asam basa dengan indikator alami dan buatan ya. Indikator itu ada yang tahu apa itu indikator? Alat untuk mengetahui
Ini Bu, suatu zat itu asam atau basa Bu. Oke, benar ya. Jadi indikator di sini adalah alat yang bisa digunakan sebagai pengukur ya, pengukur sifat, apakah dia sifat asam ataupun basa. Nah, indikator yang kita gunakan di sini ada dua macam. Tadi Ibu bilang sebelumnya ada yang alami, ada yang buatan. Ada yang tahu apa itu indikator alami? Yang berasal dari Antartika Bu. Oke, Ibu tunjuk saja. Coba yang kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi ada Marsi, Mairita, dan Mumu. Siapa ini ketua kelompoknya? Coba tolong jelaskan apa itu indikator alami. Ayo siapa? Marsi, Mairita, atau Mumu? Siapa ketua kelompoknya? Indikator alam itu yang dari alam, Bu. Iya, apa saja Kayak apa contohnya? ya? Manggis itu, Bu, bisa ya, Bu? Kulit Iya, manggis manggis itu, Bu. bisa. Manggis warna ungu ya. Terus apa lagi? Iya. Kulit Cuman saya manggis punya ya. manggisnya, Bu, soalnya. Ada yang lain, kelompok lain ada yang mau nambahkan? Apa saja contoh indikator alami? Kunyit, Bu. Oke, kunyit. Kunyit warna apa, Rahmi? Warna kuning. Oke, warna kuning. Ada lagi yang lain? Kol, Bu, kol ungu. Oke, kol ungu. Kol ungu warnanya apa? Ungu. Pasti ungu ya. Oke. Iya. Terus ada lagi yang lain? Kulit manggis. Kulit Ya. manggis tadi sudah, Reni. Ada lagi yang lain? Ada contoh bunga. Ada yang ingat nggak Bunga bunga apa? telang Bu, bunga telang. Bunga Sepatu sepatu ya, bunga mawar. sepatu. Ya, bunga sepatu, bunga mawar bisa dipakai ya. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya Warna itu bisa jadi ini ya, Bu, bisa jadi indikator alami ya, Bu. apa itu? Yang berwarna kan bunga sepatu. Iya, kan yang warna berwarna ya. bisa. Nanti kan kita cek ya. Nanti di sini hari ini kita melakukan percobaan, kita cek perubahan warnanya apa. Kalau dia dimasukkan dalam larutan asam dan juga dalam larutan basa. Kita melihat apa perbedaannya. Nah, itu tadi indikator alami ya. Sekarang kita lanjut ke indikator buatan. Indikator buatan yang akan kita gunakan di sini ya ada dua. Yang pertama ada kertas lakmus. Ada yang pernah lihat kertas lakmus? Pernah Bu. Bu, Ya. belum, Bu. Ya, kertas lakmus itu ada berapa warna? Ada yang tahu? Dua. Ada dua. Warna apa? Merah dan biru. Merah sama Oke, biru. pinter semua ya anak-anak kelas Ibu. Ya, warna merah dan biru ya. Jadi kertas lakmus ada dua. Kertas lakmus untuk menandakan asam itu warna apa? Biru atau merah? Ada yang Merah, sudah Bu. pernah tahu? Iya, Merah, merah. Bu. Kalau biru, kalau kertas lakmus Basah. berubah menjadi warna biru berarti larutan itu bersifat Basah, basah Bu. ya. Oke. Sebelumnya di bawah alat-alat yang Ibu minta, kan Ibu minta bahan-bahannya ada air jeruk, ada cuka makan, ada air kapur, ada ya di bawah ya. Oke. Oke. Sekarang ya. Di sini kita pakai indikator tadi indikator alami sudah, indikator buatan sudah Ibu jelaskan. Sekarang boleh ya kita sekarang praktikum di kelompok masing-masing. Kalian keluarkan alat dan bahannya. Silakan praktikum dan diskusi ya. Sekalian mengisi LKPD-nya. Di sini Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, bisa dimulai sekarang. Sudah Bu. Sudah. Kelompok lain bagaimana? Dua kelompok yang lainnya. Bentar lagi, Bu. Oke, kita tunggu dulu Ratna ya. Coba Ratna cek lagi dulu Ratna, jangan terlalu cepat-cepat. Cek lagi ya LKPD-nya, mungkin masih ada yang salah. Baik Bu. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, 3 kelompok sudah semua. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan ya. Ini kan ada 3 kelompok. Kelompok mana dulu ini yang mau presentasi? Ayo, kelompok siapa? Atau Ibu tunjuk ya? Atau Ibu tunjuk ya? Ya, Bu. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Nah, di sini Ibu pilih yang
Mulai kelompok ini, kelompok 2. Bisa, Bu. Oke. Sudah selesai kelompok 2. Sudah, Oke, Bu. sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3. Oke. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak ya? Jelas, Bu. Samakah jawaban dari kelompok 1 dan 3 seperti kelompok 2? Sama, Bu. Sama ya? Kalian pinter-pinter ya di sini. Alhamdulillah, Bu. Kelas unggul, Bu. Oke. Sekarang kumpulkan ya. Oh sudah, nanti dulu. Tadi baru kelompok 2. Sekarang maju lagi. Sekarang tutup dulu kelompok 2 presentasinya. Sudah tutup kelompok 2? Kelompok kami dan kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan satu kelompok lagi ya. Kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau tampil. Ayo. Kelompok 1 Nur Aziza, Melati, Ona, Reni. Siapa yang mau tampil? Atau yang kelompok 3 Holid, Ratna, dan Naili. Saya, Bu. Oke, kelompok 3. Ayo silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum pada hari ini. Kami kelompok 3 menguji cuka dan air kapur. Cuka setelah kami beri atau tetesi kembang sepatu, maka warnanya menjadi merah. Kemudian kami tetesi dengan kunyit, berubah warna menjadi kuning muda. Maka kesimpulannya bahwa cuka ini adalah larutan asam. Kemudian yang kedua, kami mengamati air kapur. Air kapur kami tetesi kembang sepatu, warnanya menjadi hijau. Kemudian kami beri tetesan kunyit, berubah warna menjadi coklat kehitaman. Maka kesimpulannya bahwa larutan air kapur ini adalah basah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada pertanyaan lain dari kelompok 1 dan 2. Ada yang mau tanya? Kriteria asam dan basa dari pewarna itu apa, Bu? Kan warnanya tadi beda-beda dari satu bahan. Kita balikan ke kelompok 3 dulu ya. Bisa jawab, Ratna? Kalau cuka itu memang identiknya memang berwarna merah. Jika air kapur itu basah, identiknya warna biru, hijau. Iya, benar. Atau orange. Simpulkan, Ratna. Ya, kesimpulannya itu bahwa cuka itu adalah larutan asam, Bu, karena berubah warna menjadi merah jika ditetesi kembang sepatu, Bu. Dan air kapur berubah warnanya hijau jika ditetesi kembang sepatu, Bu. Maka karena dia sifatnya basah, Bu. Basah, ya. Oke, benar itu ya. Gimana? Puas? Jangan jawabannya, Mbak Rita. Ya, Bu. Oke, itu benar ya, anak-anak. Nah, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Nggak ada? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sudah sama ya. Oke, nah sekarang tutup dulu dan nanti baru kita berkesimpulan sama-sama ya. Tutup dulu tolong, Ratna, kelompok 3 presentasinya. Baik, kami dari kelompok 3, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu ya. Sebelumnya ini Ibu kasih penguatan dulu ya. Jadi tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Nah, sekarang sudah diisi kesimpulan ya. Diisi dulu ya. Ya, Bu. Dulu LKPD-nya diisi dulu berdasarkan percobaan tadi, percobaan identifikasi asam basa. Jangan lupa judul percobaan ya, diisi alat-alatnya, bahannya, terus kesimpulan, data pengamatannya diisi. Kesimpulannya juga nanti Ibu beri pengamatan. Sudah? Sudah bisa Ibu kumpulkan? Oke, sekarang Ibu kumpulkan ya. Tolong ketua kelompoknya ke depan mengumpulkan LKPD-nya. Oke. Nah,
Sekarang sini ya, kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Hari ini kita membahas tentang apa itu asam, basa, dan garam, dan identifikasinya. Kenapa kita mengidentifikasi? Karena kita mengetahui apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita konsumsi ya. Jadi setelah kita mengadakan percobaan tentang identifikasi asam dan basa, kita bisa menyimpulkan senyawa asam itu terbentuk jika dalam hasil percobaannya dengan indikator alami dan buatannya menghasilkan warna merah. Sedangkan larutan basa itu jika menghasilkan warna biru atau kehijau-hijauan ya. Kemudian yang bisa kita simpulkan lagi di sini indikator tadi ada berapa anak-anak? Ada Ada dua, berapa Bu. macam? Ada dua ya. Ada dua apa saja itu? Indikator alami dan indikator buatan. Ya, indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami apa saja? Indikator Ada banyak alami macam itu ya. yang berasal Iya. dari alam, seperti Iya, contohnya apa? kunyit. Kunyit. Terus Kunyit dari- jelaskan juga warnanya kuning ya. Warnanya Oke, kunyit. terus Bunga sepatu warnanya ungu. bunga sepatu kok warna ungu? Bunga sepatu hasilnya warnanya Oh, hasilnya ya, hasilnya warna ungu. Oke. Nah, terus apa lagi? Holid kok nggak ada suaranya Holid ya? Ya, Bu. Iya, kalau Holid coba. Tadi kan ada indikator alami. Selain indikator alami ada indikator apa lagi? Indikator buatan, Bu. Oke, yang kita pakai apa di sini di percobaan kita? Indikator buatan apa? Kertas lakmus, Bu. Oke, kertas lakmus ada berapa? Ada berapa macam? Ada 2, Bu. Ada 2 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, ya tolong siapkan kertas lembar. Kita masih ada waktu 10 menit ya. Jadi di sini ada 5 soal. Ibu soal penguatan ya, silakan dikerjakan. Tapi sendiri-sendiri ya. Jangan nyontek teman sebangkunya. Oke, silakan dikerjakan. Di papan tulis ya, soalnya Ibu tulisin papan tulis. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. oke, boleh dikumpul ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi ada pertanyaan sampai sini sebelum Ibu tutup? Nanya, Bu. Oke, boleh apa, Merita? Ya, mama saya itu mau diet, tapi dia minum jeruk nipis, Bu. Apakah itu bisa mendietkan badan? Kalau menurut saya, kalau diet itu enggak juga ya, tergantung dari porsi makannya ya, cara makannya. Mungkin dia makannya bagaimana. Kalau misalnya kita makannya siang sedikit tapi makan malam juga nggak bisa juga ya. Terus kalau diet juga itu harus dengan olahraga rutin ya. Nah, kenapa memang ya mau diet? Bukannya itu nggak sehat tuh? Atau dietnya dia sehat? Itu gimana? Dia cantik katanya, Bu. Nggak perlu diet ya, pesan nih ke mamanya, nggak perlu diet, yang penting sehat ya. Anak-anak juga ya, jangan pakai acara diet-diet ya, dijaga makannya ya, kan kita nggak tahu kondisi cuaca hari-hari akhir-akhir ini hujan ya. Nah, tuh. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Sudah ya, nggak ada. Oke. Kita tutup ya hari ini. Terima kasih anak-anak untuk responnya. Terima kasih untuk partisipasinya dalam proses belajar kita hari ini. Ibu ingatkan ya, untuk minggu depan ya kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran ya. Tolong siapkan waktunya untuk baca-baca ya. Baca ya bukunya ya. Oke. Ibu tutup. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung kalian ya. Sampai sudah ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas 20 menit ya.